Sejak lama saya itu heran, Indonesia adalah negara agraris, negara penghasil bahan pangan, tanahnya luas dan subur di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Tapi kenapa kok kita masih saja impor bahan pangan, malah juga impor bahan pokok seperti beras dari Vietnam? Keheranan itu terjawab ketika saya sudah mulai mengerti apa yang terjadi. Permasalahan impor pangan di negara agraris ini ada dua sebab. Satu, korupsi. Korupsi yang dimaksud bukan korupsi uang ya, tapi korupsi kebijakan di mana pejabat-pejabat kita sejak zaman Soeharto lebih senang memainkan impor daripada produksi itu sendiri. Kenapa? Karena dari impor-impor itu ada komisi. Baik komisi dari importir maupun komisi dari negara pengekspor pangan. Para pejabat sejak zaman Orde Baru itu kaya raya karena mereka dapat sekian persen dari nilai triliunan rupiah setiap tahun dari impor pangan. Permasalahan kedua adalah permasalahan teknis. Cara bertani di Indonesia dari dulu selalu memakai cara tradisional dan bergantung pada alam untuk memanen hasilnya. Nah, alam ini yang nggak bisa dikontrol oleh manusia. Pertanian itu butuh air untuk mengaliri lahannya. Sedangkan selama ini kita hanya menunggu kebaikan alam dalam mencurahkan airnya. Dan disinilah masalah terbesarnya. Karena seringkali kita mengalami musim kemarau. Musim kemarau ini mengakibatkan banyak sawah dan ladang tidak terairi sehingga petani juga tidak bisa panen. Yang rugi selain negara adalah petani sendiri karena mereka sudah mengeluarkan modal sekian banyak untuk menanam tapi tidak memberikan hasil. Sekalinya hujan, banjir. Cuaca yang nggak bisa dikontrol ini membuat Indonesia tidak bisa menentukan dengan tepat kapan produksi dan kapan memanen hasil. Akhirnya ya kita harus selalu impor untuk berjaga-jaga seandainya situasi kemarau atau banjir terjadi. Dan masalah teknis inilah yang harus diselesaikan. Sejak Jokowi menjadi presiden, masalah ini yang selalu mengganggu pikirannya. Dia berasal dari rakyat kecil dan terbiasa berpikir sebagai rakyat kecil. Maka ketika berkuasa, Jokowi menancapkan visi bahwa dia harus membangun ratusan bendungan raksasa di seluruh Indonesia supaya ketahanan pangan kita terjaga. Ini mimpi besar dari seseorang yang bertubuh kecil. Dan Jokowi juga nggak main-main. Banyak bendungan raksasa yang sudah dibangunnya dalam masa periode pemerintahannya. Ada bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur. Bendungan Ragnamo dan Rotiklot di NTT. Bendungan Tritip di Kalimantan Timur dan banyak lagi. Ini bukan masalah legacy, ini sudah masalah visi. Dan salah satu bendungan raksasa yang akan dibangun adalah di Jawa Tengah, di Desa Wadas, Purworejo. Bendungan ini nantinya akan dinamakan Bendungan Bener karena ada di Kecamatan Bener. Bendungan Bener akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia. Bahkan menjadi bendungan tertinggi nomor 2 di Asia Tenggara. Apa sih pentingnya bendungan bener itu buat warga sekitar? Pertama, bendungan itu akan bisa mengairi 15.000 hektar lahan pertanian. Dengan begitu, mau musim kemarau kek, mau musim hujan kek, kita tetap dapat mengontrol air supaya petani bisa terus produksi. Kalau bendungan ini sudah jadi, maka petani diharapkan bisa panen 2 kali dalam setahun. Dan tentulah kalau begitu petani yang akan dapat untung. Selain itu, bendungan bener juga bisa menyuplai air untuk kebutuhan warga ke puluhan kecamatan di sekitarnya. Di luar itu, bendungan ini juga akan menghasilkan listrik dengan sistem PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Dengan begitu banyak fungsinya, bendungan bener di Wadas ini untuk kepentingan rakyat banyak di sekitar wilayah. Tapi tentu saja ada saja yang tidak suka kalau terjadi perubahan besar-besaran di suatu wilayah. Untuk membangun bendungan raksasa ini dibutuhkan material alam yang bernama andesit. Batu andesit ini banyak terdapat di Desa Wadas. Sehingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menaikkan surat keputusan bahwa Desa Wadas menjadi bagian lokasi penambangan.
Dan sesudah dilakukan pendekatan demi pendekatan, maka akhirnya mayoritas warga Wadas yang totalnya menguasai lebih dari 600 bidang tanah yang akan dibebaskan, setuju melepas tanahnya. Tentu dengan model ganti untung ya, bukan ganti rugi. Memang masih ada juga warga yang ragu-ragu, tapi mereka juga sudah condong untuk melepas bidang tanahnya untuk ditambang. Meski begitu, tetap saja ada beberapa warga yang masih tidak rela tanahnya dilepas dengan alasan kalau mereka nanti tidak bisa bercocok tanam ketika tanah mereka ditambang. Nah, disinilah masalahnya. Mereka yang tidak setuju ini diprovokasi oleh LSM-LSM untuk meneror warga yang setuju melepas tanahnya. Kemarin, BPN akan melakukan pengukuran tanah dari bidang yang sudah disetujui untuk dilepas oleh warga. BPN minta bantuan polisi untuk mengawal karena sebelumnya sudah menerima laporan kalau ada intimidasi dan ancaman-ancaman dari orang-orang yang nggak dikenal yang mengatasnamakan warga desa Wadas. Akhirnya polisi pun diturunkanlah untuk mengamankan pengukuran itu. Disinilah disebut terjadinya keributan. Ada sekitar 30-an orang yang mengaku warga Wadas menghalang-halangi pengukuran oleh BPN itu. Dan bukan itu saja, mereka juga melempar batu ke polisi dan memprovokasi warga yang lain. Ya tentu mereka ditangkap dan ternyata dari mereka ada yang membawa senjata tajam. Meski begitu, suasana di sana tetap kondusif kok dan BPN sudah berhasil melakukan pengukuran. Yang masalah adalah berita-berita di media sosial dan media mainstream yang seolah-olah mengabarkan bahwa di Wadas itu terjadi kerusuhan besar. Ada sebuah peristiwa di mana warga yang menolak mengancam warga yang setuju, sehingga terjadi keributan di antara mereka. Warga yang menolak diukur kemudian lari dikejar warga yang setuju. Mereka sembunyi di dalam masjid. Polisi langsunglah mengamankan situasi dan menjaga di luar masjid. Nah, foto dan video polisi yang membuat perimeter dan menjaga di luar masjid inilah yang kemudian diviralkan dengan judul "Polisi Menyerbu Masjid". Dan ributlah media sosial karena permasalahan itu akhirnya ditarik ke ranah agama. Begitu banyaknya orang yang bermain di isu insiden Desa Wadas ini. Mulai dari Komnas HAM, LSM, para SJW yang selalu bersikap seolah-olah menjadi pembela rakyat kecil, tapi di lingkaran mereka sendiri malah melakukan kekerasan seksual terhadap wanita. Dan banyak lagi lah. Media-media juga butuh berita, karena kalau beritanya bagus-bagus aja nggak ada yang baca. Trafiknya kurang dan iklan jadi enggan. Maka dibuatlah judul berita yang mencekam. Polisi menangkap nenek-nenek dan anak-anak. Supaya ada pembaca yang mengklik link berita dengan penuh emosional. Malah lucunya, ada SJW yang menulis dan membandingkan pembangunan bendungan di era Jokowi ini dengan era Soeharto pula. Ya jelas beda lah. Di era Jokowi, warga yang terdampak mendapatkan ganti untung. Mereka menikmati pendapatan yang lebih besar dari harga tanah mereka. Sedangkan di era Soeharto, yang ada adalah ganti rugi. Malah bisa jadi nggak diganti sama sekali karena duitnya ngalir ke preman-preman sesudah disunat oleh pejabat pembuat kebijakan. Nggak mudah memang mengubah budaya di masyarakat kita menjadi lebih maju. Pembangunan bendungan itu bukan karena Jokowi butuh legacy, tetapi berfungsi untuk mensejahterakan ribuan rakyat di sekitar bendungan supaya mereka bisa mengatur hasil panen mereka. Kalau panen terjaga, maka visi pemerintah terhadap ketahanan pangan juga akan terjaga. Dan kalau semua berjalan dengan benar, kita sudah tidak perlu lagi impor bahan pangan. Bahkan kalau perlu kita ekspor karena produksi dalam negeri yang berlimpah. Semoga kita semua paham apa yang terjadi dan bisa mendapatkan gambar besarnya dan tidak terprovokasi oleh berita dan narasi yang dibangun untuk kepentingan pribadi. Saya seruput kopinya dulu ya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.